Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abrar. Saya dari mahasiswa Stain Majene PAI TP4 angkatan 2024. Di sini saya memiliki tugas video, yaitu tugas final dari ilmu Al-Quran. Dan soal tersebut ada 5 soal yang kita harus jawab dalam sebuah video. Yang pertama, apa maksud muhkam dan mutasyabih dalam ulumul Quran? Yaitu dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran terdapat dua sistem, dua istilah penting yang terkait dengan penafsiran dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran, yaitu muhkam dan mutasyabih. Definisi muhkam, ayat-ayat Al-Quran yang memiliki arti yang jelas, tegas, memiliki makna yang bersifat dan tidak memerlukan penafsiran yang rumit. Contohnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah seperti larangan berzina. Mutasyabih, ayat-ayat Al-Quran yang memiliki arti yang tidak baik, jelas, ambigu, tidak memberikan penafsiran yang mendalam. Ayat-ayat ini memiliki makna yang tidak eksplisit dalam memerlukan pemahaman yang lebih dalam untuk memahami maknanya. Tugas yang kedua yaitu hikmah adanya nasikh dan mansyukh dalam ulumul Quran. Hikmah nasikh menyesuaikan dengan spiritual, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Allah Subhanahu wa taala menggantikan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Yang kedua, penjelasan yang berlebih lengkap. Yang ketiga, penghapusan kesalahpahaman. Nasikh menghapus kesalahpahaman dan keraguan tentang ayat-ayat sebelumnya. Yang keempat, penekanan pada prinsip-prinsip dasar. Nasikh memerlukan prinsip-prinsip dasar Islam dan penghapus. Dan tugas yang nomor 3 yaitu jelaskan satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran. Baik, saya akan menjawab. Alasan utama mengukuhkan kebenaran. Allah bersumpah untuk mengukuhkan kebenaran dan sesuai firman-Nya, Quran surat 10:18-38. Yang kedua, menarik perhatian. Sumpah Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian. Sumpah terhadap pentingnya pesan-pesannya. Yang ketiga, menghilangkan keraguan. Sumpah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keraguan dan kesaingan tentang kebenaran Al-Quran. Yang tugas yang keempat, apa yang dimaksud amsal dalam Al-Quran? Apa yang dimaksud amsal dalam Al-Quran? Yaitu dalam Al-Quran, amsal berarti perumpamaan, analogi atau metafora yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep spiritual, moral dan keagamaan. Tujuannya adalah yaitu 1. Membantu pemahaman, menjelaskan konsep-konsep berklasik dengan cara yang sederhana. Yang kedua, menghibur dan menarik perhatian menggunakan cerita dan perumpamaan untuk menarik perhatian pendengar. Yang ketiga, mengajarkan pelajar, memberikan pelajaran moral dan spiritual melalui contoh-contohnya. Itu. Dan tugas yang nomor soal kelima
apa tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala memberitakan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Qur'an. Baik, saya akan menjawab. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan umat-umat terdahulu dalam Al-Qur'an, yaitu tujuannya pengajaran dan pelajaran, memberikan pelajaran moral dan spiritual dari pengalaman umat terdahulu. Yang kedua, peringatan dan peringatan, mengingatkan umat Islam tentang akibat perubahan baik dan baik. Yang ketiga yaitu mengukuhkan menguatkan iman dan keyakinan umat Islam terdahulu terhadap kekuasaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pengembangan akhlak, mengajarkan nilai-nilai akhlak yang baik dan buruk. Itu yang kelima, membandingkan antara umat terdahulu dan umat saat ini. Itulah tadi yang bisa saya jawab dalam sebuah tugas saya dari ilmu Al-Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cuma di sini saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.